Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kita kali ini, pada subbab yang kedua kita akan membahas mengenai medan listrik. Berbicara tentang Medan itu bukan nama kota di Sumatera Utara, tapi Medan itu adalah daerah atau area. Kalau Medan adalah daerah di sekitar muatan uji positif yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Muatan uji itu selalu bernilai positif. Jadi perlu diingat kalau muatan uji itu muatannya adalah positif. Rumusnya sesuai dengan pengertiannya adalah E sama dengan F per Q. Sesuai dengan subbab yang pertama yang telah kita pelajari, F itu rumusnya adalah K kali Q per R kuadrat per Q. Q-nya kita coret sehingga rumus E-nya adalah K kali Q per R kuadrat. E di sini adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, F adalah gaya listrik, Q muatan, dan R adalah jarak muatan uji dengan muatan lainnya dengan satuan meter. Misalkan, 4 buah muatan berada pada posisi berbentuk persegi, masing-masing muatan bernilai positif Q, min Q, dan min Q. Sisi persegi adalah R, hitunglah medan listrik di titik P yang berada pada pusat persegi. Nah, kita bayangkan terlebih dahulu bentuk yang diinginkan oleh soal. Oke, kita gambar terlebih dahulu keinginan soal, di mana ada 4 buah muatan berbentuk persegi, positif, negatif, dan negatif. Yang ditanyanya adalah jika muatan sumber itu berada di pusat persegi. Sisinya R. Nah, ingat muatan uji itu selalu positif. Karena jarak antara muatan itu ke pusat persegi berbentuk garis diagonal, kita cari panjang dari garis diagonal tersebut dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kita cari garis yang berwarna biru, berarti R sama dengan akar R kuadrat tambah R kuadrat, sehingga didapatkan panjang garis diagonalnya adalah R akar 2. Karena muatan ujinya berada di pusat persegi, otomatis jarak antara muatan ke pusat persegi atau muatan ujinya adalah kita bagi 2 R-nya, sehingga R per 2 akar 2. Kita misalkan muatannya ada muatan 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat muatan kedua ke muatan uji positif-positif, didapatkan tolak menolak, kemudian E3 terhadap muatan uji tarik-menarik, sehingga E2 dan E3 searah. Kalau searah dijumlahkan. Kita lihat E1 dan E4. Q1 ke muatan uji adalah tolak menolak. Nah, kalau misalkan dari muatan uji ke muatan keempat tarik-menarik, searah juga E1 dan E4, tinggal kita jumlahkan. Kita cari terlebih dahulu E3 dan E2. Kita misalkan E3 dan E2 itu adalah EA, sehingga EA sama dengan E2 tambah E3. Kita cari salah satu kuat medan aja karena nilainya bakalan sama semuanya. Sama-sama Q, jaraknya juga sama-sama R per 2 akar 2. Kita cari E2 terlebih dahulu, pakai rumus K per R kuadrat. R-nya kita dapatkan R per 2 akar 2. Kita kuadratkan sehingga persamaan kita menjadi K kali Q per R kuadrat per 4 akar 2 dikuadratkan dapat 2. Sehingga E2 sama dengan K per R kuadrat per 2. 4 bagi 2 habis, dapat 2, tinggal lagi di bawahnya. Sehingga E2 sama dengan K, 2-nya kita kalikan ke atas, K kali 2Q per R kuadrat. Karena nilai E3 juga sama dengan E2, sehingga EA kita menjadi K kali 2Q per R kuadrat tambah K kali 2Q per R kuadrat. Didapatkan EA-nya adalah K 4Q per R kuadrat. Otomatis EB kita juga sama, E4 dan E1 penjumlahannya hasilnya adalah K kali 4Q per R kuadrat. Nah, untuk mencari muatan di pusat persegi, kita gunakan rumus EP sama dengan akar EA kuadrat tambah EB kuadrat. Sehingga EP sama dengan akar K 4Q per R kuadrat dikuadratkan tambah K 4Q per R kuadrat dikuadratkan.
Sehingga didapatkan K kuadrat 4Q dikuadratkan 16Q kuadrat dan R kuadrat dikuadratkan R4. Karena penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahkan. Berarti K2, 32Q kuadrat per R4. K kuadratnya kita akarkan sehingga K 4Q. Nah, 32 itu berasal dari 16 kali 2, berarti akar dari 16 adalah 4, akar dari K kuadrat adalah K, akar dari Q kuadrat adalah Q, dan akar dari R pangkat 4 adalah R kuadrat. Tinggal di dalam akarnya adalah 2. Sehingga persamaan kita menjadi EP sama dengan K kali 4Q per R kuadrat akar 2. Didapatkanlah hasilnya seperti itu. Nah, ini merupakan soal UTBK 2019. Soal yang kedua adalah contohnya, dua buah muatan A dan B masing-masing positif 2 mikrokulom dan min 32 mikrokulom, terpisah sejauh 9 cm, di mana letak titik P seharusnya agar kuat medan yang dirasakan oleh titik tersebut nilainya adalah 0. Seperti biasa, fisika tidak lepas dari gambar. Kita gambarkan terlebih dahulu yang diinginkan oleh soal. Ada dua buah muatan 2 mikrokulom dan min 32 mikrokulom. Kita letakkan titik P itu di antara A dan B. Oke, kalau misalkan nilai E-nya sama dengan 0, arah medan listriknya itu harus berlawanan. Ingat, kalau misalkan kuat medannya sama dengan 0, pengaruh dari dua buah muatan kuat medannya itu harus berlawanan arahnya. Kita misalkan terlebih dahulu, titik P atau muatan ujinya itu berada di antara A dan B. Kita lihat untuk yang A terlebih dahulu. A terhadap muatan uji positif, tolak-menolak. Kemudian muatan uji terhadap muatan B, tarik-menarik. Nah, kalau misalkan kita letakkan di antara, arah medan listriknya itu searah. Berarti tidak bisa kita misalkan kalau muatan ujinya itu di tengah. Kita misalkan muatan ujinya itu berada di sebelah kiri muatan A. Oke. Muatan uji terhadap muatan A, tolak-menolak. Muatan uji terhadap muatan B, tarik-menarik. Nah, EA dan EB-nya ini kan berlawanan arah. Boleh kita gunakan. Sehingga didapatkan jarak antara muatan uji dengan A adalah kita misalkan X, dan muatan uji ke muatan B 9 tambah X. Sehingga persamaan kita menjadi EP sama dengan EA kurang EB. EP nilainya adalah 0 sama dengan EA kurang EB. Sehingga EA sama dengan EB. Kita masukkan rumusnya, K-nya kita coret, tinggallah kita masukkan QA-nya 2 per RA, jarak muatan uji ke muatan A adalah X kuadrat, sama dengan 32 per 9 tambah X dikuadratkan. Kita ubah posisi 32-nya ke bawah dan X kuadratnya ke atas. Sehingga persamaan kita 2 per 32 sama dengan X kuadrat per 9 tambah X dikuadratkan. Nah, 2 bagi 32 ini kan bisa kita bagi, dapatkan 1/16. Untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan. Sehingga 1/16 itu tadi akarnya adalah 1/4 sama dengan X kuadrat karena sudah diakarkan kuadratnya hilang, 9 tambah X juga kuadratnya hilang. Sehingga persamaannya menjadi 1/4 sama dengan X per 9 tambah X. Kita kali silang, didapatkan persamaannya 9 tambah X sama dengan 4X. Jadi 9 sama dengan X-nya pindah ruas menjadi 4X kurang X. Sehingga 9 menjadi 9 sama dengan 3X. X sama dengan 3 cm itu, kita misalkan X tadi dari titik A ke muatan uji, berarti X itu 3 cm dari A. Kalau misalkan jaraknya dari titik B berarti 9 tambah 3, karena kita misalkan jarak muatan uji ke titik B adalah 9 tambah X, berarti 9 tambah 3, didapatkan 12 cm dari B. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga Anda mengerti dengan materi kita tentang medan listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Latihan tentang materi ini akan Ibu posting di Google Classroom. Kalau misalkan ada materi yang tidak paham mengenai medan listrik, boleh bertanya di kolom komentar di Google Classroom kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.